今天还不信这一算准没错。猜错了。这个阵法只有你和白，你选一个。啊，肯定错呀。没事儿，我相信你。那我选黑色的吧。这骗哪有庄家不出钱？我会的。我要。莫以为我不懂此阵。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-544. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 543. Kemarin Muyun masihlah terus berusaha untuk menyerap kekuatan dari Dewa Husan, yang mana hal itu membuat tubuhnya menerima rasa sakit yang luar biasa. Meskipun begitu, Muyun bisa melawannya dengan mudah berkat bantuan Miyusin. Setelah semua itu, Miyusin memilih pergi meninggalkan Muyun. Tapi dia itu sempat memberikan ciuman manja kepadanya dan berharap kalau mereka bisa kembali bertemu di alam atas. Muyun kembali melakukan perjalanan di mana dirinya justru malah bertemu kembali dengan Luosu yang selalu meletakkan pantatnya tepat kepada wajah Muyun. Untung saja semua itu tidak melukai wajah tampan Abang Muyun. Mereka pun memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Sedangkan di sisi lain, para tetua terlihat tengah dalam masalah besar karena tidak ada yang bisa menyelesaikan susunan formasi yang diciptakan oleh gadis cantik bertubuh binatang itu. Mereka pun berharap Muyun bisa datang kemari. Doa mereka langsung saja terkabul karena Muyun baru saja datang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Para tetua yakin betul kalau Muyun telah mendapatkan sesuatu yang besar karena dia bisa secepat mungkin mencapai ranah Linbo tingkat ke-7. Bagi Muyun semua itu hanyalah keberuntungan saja. Ia tidak ingin terlalu membahasnya. Tapi kemunculan Luosu membuat semua orang terkejut, terutama gurunya. Ia penasaran mengapa ia bisa kemari. Berhubung tempat ini berbahaya, jadi Luosu diminta untuk pergi ke samping gurunya. Tapi Luosu tidaklah ingin karena dia merasa telah dihinggapi oleh dewa kesialan. Jadi ia tidak membayarkan gurunya. Muyun pun meminta Luosu untuk sedikit menjauh darinya. Yinhao tidaklah ingin percaya kepada Muyun dan dia sendirilah yang akan memecahkan formasi hitam dan putih. Roh penjaga ini tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mempersilakannya untuk menyelesaikan formasi. Yinhao hanya perlu memilih hitam atau putih saja, di mana langkah awalnya pun berjalan dengan lancar. Tapi dia itu harus perlu melewati tahap kedua. Muyun sendiri tengah mengamati susunan formasi. Sedangkan Yinhao yakin kalau langkah selanjutnya adalah putih. Roh ini kembali memberikan selamat, tapi bukan karena keberhasilannya, melainkan kegagalan dari Yinhao. Ia pun dibuat terpental dari tempat tersebut. Alih-alih menyerah, Yinhao yang kesal justru berencana untuk melakukan penyerangan langsung kepadanya. Hanya saja ini merupakan kesalahan yang besar karena bagaimanapun formasi hitam dan putih segera memberikan perlindungan kepada roh itu, yang mengakibatkan Yinhao harus kembali dibuat terpental dan menerima luka yang jauh lebih parah dibandingkan sebelumnya.猜错了。Bagi roh ini, sosok peri sekalipun akan kesulitan memasuki gudang harta karunnya. Jika mereka yang masuk, maka satu-satunya cara hanyalah mengikuti aturannya saja. Bagi Muyun, ketua Yinhao ini sepertinya masihlah memiliki nasib buruk yang tidak kunjung selesai. Perkataannya tentu saja membuatnya kesal, tapi sekarang tidak ada yang bisa ia lakukan, terlebih lagi dengan kondisinya yang sekarang. Muyun memberitahu mereka kalau ini adalah formasi hitam putih roh misteri. Mereka hanyalah bisa menembusnya dengan keberuntungan saja. Bagi para tetua, penguasa Tongtian sepertinya sangatlah suka menyukai taruhan. Bahkan di makamnya sendiri dia memasang meja judai. Roh misteri meminta mereka untuk tidak takut karena siapapun yang berani maju pasti dapat menyelesaikannya. Terlebih lagi, keberuntungan itu merupakan berkah dari langit yang akan membimbing mereka ke harta karun di dalam sana. Muyun mengajak Luosu untuk memecahkan formasi. Ia pun menjadi takut karena akan membuat kepala Muyun terluka.
Tapi bagi Muyun, formasi ini hanya bisa dia hancurkan oleh Luosu seorang. Roh misteri menyambut kedatangan mereka dan meminta mereka untuk mencoba. Sedangkan Yin Hao sangatlah ingin melihat bagaimana cara mereka bisa menyelesaikan formasi hitam putih. Muyun menyerahkannya kepada Luosu apa yang dia pilih, di mana ia pun menjadi sangat takut karena bagaimana bisa Muyun memintanya untuk memilih, karena dia yakin semua itu pasti akan menjadi masalah. Yin Hao seketika saja kesal karena alih-alih menggunakan rencana sendiri, Muyun malah mengandalkan seorang wanita. Padahal dia sangat ingin melihat apakah keberuntungan yang Muyun miliki bisa menembus formasi Tongtian. Muyun meminta Luosu untuk tidak usah khawatir, pasalnya ia sangatlah percaya kepadanya. Mendengar hal itu membuatnya senang. Jadi Luosu tidak akan mengecewakan Muyun. Dia pun memilih warna hitam. Mendengar perkataannya, Muyun langsung saja menginjakkan kaki di lantai warna putih, yang mana semua itu adalah benar. Hal tersebut membuat semua orang lega. 这个阵法只有你和白，你选一个。啊，肯定错呀。没事，我相信你。那我选黑色的吧。 Selanjutnya Muyun akan menunggu di lapisan kedua Luosu akan memilih yang mana. Ia pun bingung karena Muyun seakan-akan tengah mempermainkan dirinya. Muyun membenarkan hal itu, dan Luosu itu hanya perlu memilih saja. Kali ini dia memilih warna putih, sedangkan Muyun menginjak yang hitam di mana dia kembali berhasil dan membuat roh misteri terkejut. Muyun meminta Luosu untuk kembali memilih yang mana. Kali ini dirinya pun memilih hitam. Setiap apa yang Luosu pilih, Muyun menginjak warna yang berbeda. Karena dan begitulah dirinya dapat berhasil. Dengan kata lain, setiap pilihan Luosu merupakan sebuah kesalahan. Jadi Muyun hanya perlu memilih warna lain saja. Apa yang Muyun lakukan berjalan dengan sangat lancar. Pasalnya tidak ada satupun warna yang salah. Ini bahkan membuat roh misteri terkejut. Sampai pada akhirnya Muyun telah sampai di kotak terakhir dan meminta Luosu untuk memilih. Yang ternyata adalah kotak hitam. Roh misteri menjadi begitu kebingungan dan bagaimana bisa Luosu memiliki kesialan yang begitu hebat. Roh misteri pun tidak terima dengan semua itu. Sebagai seorang bandar, maka ia akan memilih untuk bertindak curang. Jadi dia pun memutuskan untuk menukar kotak jebakan. Tapi tiba-tiba saja Luosu ingin berganti pilihan ke warna putih, yang mana Muyun akan memilih warna hitam. Tapi roh misteri kembali mengganti hal itu, dan Luosu pun kembali mengubah pilihannya, di mana hal ini kembali membuat roh misteri menjadi panik. Terlebih lagi Muyun sudah tahu kalau dia ingin bertindak curang. 这小女娃竟然，这骗，哪有庄家不出钱？我会的，我要。莫以为我不懂此阵。 Pada akhirnya Muyun melanjutkan permainan, dan tentu saja dirinya bisa dan mudah menyelesaikan semua itu. Roh misteri pun memberikan mereka selamat karena telah berhasil menyelesaikan permainan. Ia tidak pernah menduga kalau keberuntungan Luosu akan begitu hebat. Ia pun mempersilahkan mereka untuk masuk dan menerima hadiah di sana. Tapi sebelum itu Muyun memilih untuk menyerap roh misteri karena bagaimanapun sekarang kekuatannya sudah habis. Jadi formasi ini juga tidak bisa terlalu berguna lagi. Muyun bersama yang lainnya pun segera masuk. Sedangkan Yin Hao merasa kesal kepada guru Luosu karena ia memiliki murid sehebat itu tapi tidak dia bawa dan malah dimanfaatkan oleh Muyun. Ia yakin kalau tetua ini merupakan mata-mata yang telah Muyun pasang. Hanya saja tetua ini sendiri tidaklah pernah tahu kalau muridnya sehebat itu. 小尊者智慧非凡， 正想收了。 老夫实不知。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita dibawa kepada Yunlan dan bawahannya, di mana mereka sekarang mencari pintu mana yang harus dimasuki. Bagi Yunlan, dirinya sudah menjaga tempat ini selama puluhan ribu tahun. Jadi dirinya sudah tahu tempat mana saja yang harus dimasuki. Dan sebenarnya rahasia yang dicari oleh semua orang berada tepat di hadapannya. Yunlan langsung saja melakukan sesuatu. Tidak lupa dirinya berterima kasih kepada Muyun karena berkat ia, akhirnya ia bisa melakukan hal itu juga. 我悬空山坐镇此处，在这里你帮忙一路破阵。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.